Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesempatan boleh beribadah, boleh memuji Tuhan, dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Mengawali ibadah kita pagi hari ini, mari kita mau angkat satu pujian. Mari kita mau pujikan kebesaran Allah kita. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih, suci, suci, suci. Jemaat bangkit berdiri, kita pujikan lagi. Suci, 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 orang-orang saleh, letakkan mahkota menghadap berteduh. Semua makhluk datang memuji namamu. Semua yang bernafas datang memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini pada ayat yang ketiga. Suci, suci Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Semua makhluk Allah yang besar, Allah Tritunggal, Allah yang besar. Dengan tetap berdiri, dengarkanlah nats pembimbing kita. Nats pembimbing kita terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi, hiduplah sebagai hamba Allah. Mari kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita.
Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita sebagai orang Kristen bersyukur memiliki Tuhan yang mau merendahkan diri untuk jadi manusia, yaitu Yesus yang mau lahir ke dalam dunia, di mana kita boleh belajar dari sifat-sifat Yesus yang tertera dalam Alkitab, yang dituliskan oleh para nabi-nabi, para rasul, bagaimana sikap hidup Yesus, sehingga kita boleh meneladani Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, baik dalam pikiran kita, perbuatan kita, keseharian kita. Biarlah kita mengidolakan Yesus di dalam hati kita. Tujuan kita adalah Yesus semata. Mari kita mau angkat satu pujian. Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Ku mau serupa Yesus. Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan, dan saya akan memimpin kita di dalam doa syafaat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Kami mau menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa, terkhususnya untuk jemaat Tuhan, Gereja GKI Gracia. Dalam setiap kehidupan, dalam setiap persoalan, pergumulan yang dialami di tengah-tengah masa COVID-19 saat ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau tetap memberikan iman yang teguh kepada kami.
supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami hanya tetap fokus kepada Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, mencukupkan setiap kebutuhan kami, memberkati setiap pekerjaan kami, menyembuhkan sakit penyakit yang kami alami. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan, terkhususnya untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan. Khususnya ya Tuhan, untuk papanya Ibu Mariani, kami tidak henti-henti berdoa. Biarlah ya Tuhan, Engkau tetap memberikan kekuatan, kesehatan bagi orang tua kami ini ya Tuhan, supaya dia tetap kuat di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, beberapa hari yang lalu jemaat kami Ibu Yan mengalami duka cita. Tuhan, Engkaulah penghibur sejati. Biarlah kasih setia Tuhan, penghiburan yang daripada Tuhan, Engkau berikan kepada keluarga besar Ibu Yan, supaya dia tetap kuat di hadapan Tuhan, tetap bertahan kepada Tuhan. Bapa di surga, ada jemaat Tuhan yang mungkin tidak disebutkan satu persatu, mereka mengalami sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan, terkhususnya anak-anak kami dalam pendidikan yang ada. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati dengan pendidikan online saat ini ya Tuhan. Tuhan tetap memberikan mereka kepintaran, memberikan mereka hikmat yang daripada Tuhan, memberikan mereka kemampuan untuk mereka belajar dengan baik. Terkhususnya untuk orang tua mereka yang membimbing mereka, Kau berikan kemampuan, hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja GKI Gracia. Dengan situasi saat ini yang kami tidak bersama-sama di gereja Tuhan, seringkali ada rasa bosan. Seringkali hal ini membuat iman kami mundur, semangat kami mundur. Tuhan, kami berdoa, kiranya di dalam nama Yesus Kristus Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kesatuan hati untuk kami tetap setia melayani Tuhan. Kami memiliki api yang berkobar-kobar untuk setia melayani Tuhan, sehingga dalam pelayanan kami ini Tuhan, sungguh nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah syafaat kami di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi apa anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan transfer ke rekening di layar Bapak Ibu sekalian. Dengan mari kita angkat satu pujian, beri terbaikmu. Biarlah kita boleh memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan titipkan
bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Kita boleh kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian Beri Terbaikmu. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi pelita dalam hidup kita, yang selalu menuntun kita. Mari kita mau memberikan hati kita, telinga kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah saat Tuhan berfirman, kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Apa yang Tuhan kehendaki, mari kita mau kerjakan. Kita akan menyanyikan satu pujian untuk mempersiapkan hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan ke tempat yang tertinggi. Biarlah pujian ini merupakan kerinduan kita, teriakan hati kita untuk kita mau bertumbuh, untuk kita mau belajar bersama-sama lebih dalam lagi tentang firman Tuhan.
Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Saya berdoa dan percaya berkat Tuhan senantiasa mengalir di tengah-tengah jemaat Tuhan, terkhususnya jemaat Tuhan GKI Gracia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu pada hari ini. Ada kesempatan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah dalam hati kami ya Tuhan, biarlah kami boleh mengerti isi hati Tuhan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Dan biarlah kami boleh memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, menjadi orang Kristen yang berintegritas. Menjadi orang Kristen yang berintegritas, mari kita membuka firman Tuhan kita dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita semua, dan Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya di rumah masing-masing dan bisa juga membacanya dalam hati. Mari jemaat Tuhan, kita membaca 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh tidak terasa pada hari ini kita sudah memasuki minggu pertama bulan Agustus. Ini artinya kita akan masuk dalam peringatan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjuangan yang luar biasa. Para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia, mereka berjuang sampai titik darah penghabisan hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk sebuah kemerdekaan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi masalah adalah bagaimana bangsa Indonesia ini tetap bertahan sampai saat ini, membutuhkan rakyat atau masyarakat yang memiliki integritas yang kuat, yang memiliki tanggung jawab, yang memiliki jiwa nasionalis yang kuat kepada bangsa ini, sehingga bangsa ini dapat bertahan sampai saat ini.
Itulah yang paling penting, mempertahankan sebuah kemerdekaan. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga ketika kita menjadi seorang Kristen yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan, ada sebuah tanggung jawab yang sangat berat yang harus kita miliki dalam kehidupan kita hari lepas hari, yaitu bagaimana kita dapat mempertahankan iman kita sehingga kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan, karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari lepas hari ada banyak tantangan, ada banyak cobaan-cobaan yang membuat iman kita jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana kita tetap mempertahankan integritas kita sebagai orang percaya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat latar belakang dari perikop yang kita telah baca pada hari ini, tidak bisa dipisahkan dengan pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, karena ini sebuah kelanjutan Bapak Ibu. Nah, ini merupakan surat Petrus kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dalam kehidupan mereka ada banyak tantangan, ada banyak cobaan, dan bahkan penganiayaan-penganiayaan yang mereka alami. Dan bukan hanya itu saja, ada banyak orang-orang Kristen yang sulit untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan, karena memang keterbatasan hamba-hamba Tuhan yang dapat melayani mereka. Oleh karena itu, nasihat yang luar biasa Petrus berikan kepada orang-orang Kristen yang ada di tengah-tengah perantauan. Kalau kita melihat di dalam pasal yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, Petrus menasihati orang Kristen yang di perantauan. Dia mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru. Petrus menggambarkan Yesus itu adalah batu penjuru. Nah, yang menjadi masalahnya adalah orang-orang pada saat itu, karena dengan pengetahuan yang berbeda-beda, mereka sulit memahami apa itu arti dari batu penjuru. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagi orang-orang Yahudi, karena mereka dari kecil mereka sudah diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan dan hukum Taurat. Bagi orang Yahudi, mereka paham betul apa artinya batu penjuru, menggambarkan Mesias yang akan datang. Batu penjuru itu adalah kekuatan, melambangkan sebuah kekuatan perlindungan. Bangsa Yahudi mengetahui itu. Tetapi orang-orang di luar Yahudi, mereka sulit mengetahui itu. Dan inilah yang diajarkan Petrus kepada jemaat orang-orang Kristen yang ada di perantauan, bahwa kalian tidak boleh takut, kalian tidak boleh gentar menghadapi pergumulan, menghadapi penganiayaan, menghadapi masalah saat ini. Kenapa? Karena Yesus adalah batu penjuru. Yesus adalah sumber perlindungan itu. Yesus adalah sumber kekuatan. Yesus adalah sumber pertolongan. Dialah Sang Mesias itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah dasar daripada iman Kristen, bahwa Yesus adalah batu penjuru, sebuah pondasi, sebuah landasan atau sebuah dasar, sehingga orang-orang percaya dapat bertahan di atasnya. Tetapi saudara yang terkasih, setelah masuk di dalam ayat yang ke-11, Rasul Petrus menasihati jemaat yang ada di tengah-tengah perantauan, saudara. Dia mengatakan bahwa untuk engkau dapat bertahan, untuk engkau dapat berdiri di atas batu penjuru itu, harus ada bahan-bahan yang berkualitas, gitu ya. Harus ada bahan-bahan yang kuat. Harus juga diiringi atau diikuti oleh bahan-bahan yang nomor satu, yang layak. Kenapa saudara? Karena dasarnya sudah kuat, ya. Kalau bahannya di atas, ya, itu tidak layak, itu tidak berkualitas, akan sangat mudah hancur. Bukan dasarnya, tetapi bahannya, tetapi rumahnya.
Ketika ada orang membangun rumah, pondasinya sudah kuat, tetapi alat-alat yang dipakai, tiangnya atau semennya atau aksesoris dan lain sebagainya, begitu ya, itu tidak berkualitas, saudara. Percuma, saudara. Karena itulah yang terlihat oleh orang lain. Ketika mungkin pasang pintunya asal-asalan, pasang jendelanya asal-asalan, gitu ya, pasang plafon rumah asal-asalan, dan bahkan catnya juga asal-asalan, begitu ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka bangunan itu tidak akan menjadi menarik, dan bangunan itu tidak akan menjadi berkualitas meskipun pondasinya sudah kuat. Dan itulah yang Petrus nasihati kepada jemaat di tengah-tengah perantauan. Engkau sudah tahu bahwa Yesus itu adalah sumber keselamatan, engkau sudah dimerdekakan di dalam Tuhan, dan engkau harus memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan imanmu. Sehingga saudara yang terkasih, akan terlihat bagaimana orang-orang Kristen yang memiliki integritas yang kuat dalam Tuhan, atau orang-orang Kristen yang tidak memiliki integritas. Sehingga orang-orang Kristen yang memiliki integritas itu akan terus bertumbuh, beriman di dalam Tuhan, apapun keadaannya, apapun situasinya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, integritas itu adalah sebuah kejujuran, sebuah ketulusan, sebuah tanggung jawab, atau sebuah komitmen kita dalam mengikut Tuhan. Sehingga saudara yang terkasih, ketika kita memiliki hati untuk mengikut Tuhan, berarti kita harus memiliki iman yang jujur, iman yang tulus, iman yang berkomitmen, iman yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Sebuah perusahaan yang besar, saudara, tidak mungkin mendatangkan karyawan-karyawan yang tidak berintegritas. Karyawan-karyawan yang tidak berintegritas akan sangat cepat keluar dari perusahaan itu. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan yang berhasil tanpa ada karyawan yang memiliki integritas, tanpa ada karyawan yang memiliki kejujuran, ketulusan, komitmen, dan tanggung jawab dalam bekerja di perusahaan itu, maka perusahaan itu tidak akan berhasil dan tidak akan berkembang, saudara. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah perusahaan itu kuat karena ada karyawan yang berintegritas, orang-orang yang berintegritas, pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Demikian juga saudara, sebuah kekristenan di hadapan Tuhan menjadi kekristenan yang sejati itu ada karena ada orang-orang Kristen yang berintegritas. Sebuah gereja yang berhasil, gereja yang diberkati oleh Tuhan, gereja yang bertumbuh adalah gereja-gereja yang memiliki jemaat Tuhan yang berintegritas di hadapan Tuhan. Di dalam Alkitab, saudara yang terkasih, dicatat ada beberapa orang, dan bahkan kalau kita melihat hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus, dan para nabi yang dipilih oleh Tuhan, itu mereka memiliki integritas yang kuat. Tetapi yang menonjol, saudara, ada integritas kejujuran dimiliki oleh seorang yang bernama Yusuf. Dia jujur dalam pekerjaannya di tengah-tengah kerajaan, sehingga dia memiliki integritas itu, sehingga ia dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin. Integritas komitmen, saudara, seperti Daniel. Daniel memiliki integritas yang luar biasa. 3 kali sehari dia berdoa, dan bahkan saudara, sampai dia dilemparkan di dalam gua singa pun dia tidak takut, karena komitmennya setia kepada Tuhan. Integritas tanggung jawab seperti Habakuk. Meskipun pohon ara tidak menghasilkan dan lain sebagainya, dia tetap bersukaria di dalam Tuhan, karena imannya bukan karena situasi, imannya kepada Tuhan bukan karena
apa yang ada di sekeliling dia, tetapi dia berteguh, imannya teguh di dalam Tuhan, karena dia percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dan menolong dia. Ada banyak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, para rasul, para nabi yang memiliki integritas sehingga sebuah pelayanan yang berhasil karena ada orang-orang yang memiliki integritas di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara yang terkasih, bagaimana caranya agar kita menjadi jemaat Tuhan, terkhususnya jemaat Tuhan GKI Gracia, memiliki integritas di hadapan Tuhan? Bagaimana kita memiliki integritas itu? Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-12. Dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini Rasul Petrus mengenyampingkan bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, bahwa mereka adalah orang Kristen. Dia mengenyampingkan itu. Yang dia lihat kepada jemaat ini adalah, engkau ada di tengah-tengah orang yang bukan Yahudi. Dan Bapak Ibu Saudara, artinya adalah mereka, orang-orang Kristen ini, mereka diperhadapkan dengan situasi dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak percaya kepada Tuhan. Sanggupkah mereka memiliki integritas kekristenan yang kuat ketika mereka berada di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang sangat berpotensi untuk membuat mereka meninggalkan Tuhan dengan tawaran-tawaran dunia, dengan godaan-godaan dunia? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan ini juga sangat cocok dalam kehidupan kita, atau sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini. Kita menjadi orang Kristen bukan hanya sebagai status KTP atau status agama kita, tetapi kita menjadi orang Kristen itu berbicara tentang iman kita, tentang hati kita. Bisakah kita menjadi orang Kristen yang berintegritas di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini yang penuh dengan cobaan-cobaan, godaan-godaan yang sangat mungkin dapat menjauhkan kita daripada Tuhan? Sungguh luar biasa saudara yang terkasih, Rasul Petrus menasihati orang-orang Kristen di perantauan supaya tetap memiliki integritas. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita memiliki integritas itu? Dalam ayat yang ke-12 tadi dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Saudara, inilah prinsip yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Ada banyak orang yang bisa berbuat baik, tetapi tidak semua orang bisa memuliakan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang berbuat baik karena ada motivasi yang tidak baik atau motivasi tertentu. Harus kita garis bawahi saudara, ketika berbicara tentang kebaikan yang dimaksud di dalam ayat yang ke-12 ini, bukan baik secara umum, tetapi kata baik di sini diikuti, begitu ya, dengan sebuah kehendak Tuhan, atau perbuatan baik yang diikuti dengan memuliakan nama Tuhan. Ada banyak orang yang berbuat baik tetapi tidak memuliakan Tuhan. Ada banyak orang yang berbuat baik tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada banyak saudara yang terkasih, orang yang berbuat baik hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini yang paling bahaya. Apalagi kalau ada orang Kristen saudara yang terlihat begitu baik ya, tetapi dalam hatinya tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Ada banyak perbuatan-perbuatan yang terselubung, yang dia sembunyikan, sehingga di dalam ayat yang ke-17 dalam ayat yang ke-16 dengan keras Rasul Petrus mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Di depan mereka terlihat baik, tetapi di balik semua itu mereka sedang menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka dengan tanda kutip orang Kristen atau status Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang berbuat baik, tetapi hatinya tidak baik. Satu kali ada seorang mahasiswa yang begitu terlihat rajin di depan dosen-dosennya. Apa saja yang dosen-dosennya suruh, begitu ya, dia lakukan, dia kerjakan dengan semangat, saudara. Dan dia begitu baik, begitu ya, begitu baik dengan dosen-dosennya. Kadang-kadang sekali-sekali dia traktir, pokoknya di depan dosennya itu, saudara yang terkasih, dia melakukan apa saja yang terbaik. Tetapi bertolak belakang dengan keadaannya di asrama. Di asrama, saudara yang terkasih, dia menjadi orang yang sangat malas, susah diatur. Di asrama dia begitu keras dengan junior-juniornya. Dia tidak menjadi sahabat yang baik, orang-orang yang mudah berteman dengan siapapun. Dan ternyata ketika diselidiki, saudara, apa yang membuat dia baik dengan dosen-dosennya? Karena dia ingin supaya dosen-dosennya memberikan nilai yang baik kepada dia. Inilah ciri orang yang mencari muka, atau dalam bahasa sehari-hari, orang yang penjilat, saudara. Ada banyak hal yang terjadi. Di depan terlihat baik, tetapi ada motivasi lain di belakangnya. Dan bahkan orang Kristen pun, saudara, banyak sekali melakukan praktek ini, seolah-olah sangat baik di depan, tapi ada sesuatu di belakangnya. Tapi saudara yang terkasih, Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nasihat Petrus supaya kita memiliki integritas di hadapan Tuhan, kita harus melakukan atau memiliki cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik di mana saja kita melakukan ini, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah sosial, di tengah-tengah masyarakat kita. Kita hiduplah menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena kita sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Oleh karena itulah kita harus berbuat baik. Bukan karena kita beramal, kita berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. Itu berbeda, saudara. Itu agama lain, itu orang lain. Kita berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi kita orang Kristen, kita orang percaya, kita sudah dimerdekakan, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan bukti dari keselamatan itu kita memiliki buah, yaitu berbuat baik kepada orang lain, kepada sesama kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itulah Petrus tidak memisahkan perbuatan baik dan perkenanan Tuhan. Petrus tidak memisahkan perbuatan baik dengan memuliakan Tuhan. Karena orang Kristen harus berbuat baik sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mengapa Petrus mengingatkan bahwa jemaat Tuhan harus memiliki cara hidup yang baik? Karena Petrus mau agar hidup mereka menjadi saksi di tengah-tengah orang yang belum percaya. Ketika seseorang memiliki integritas di hadapan Tuhan, maka kesaksian hidupnya pun menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling dia. Dan lewat cara hidup yang baik
dapat menjadi tameng atau pelindung bagi kita orang percaya dari orang-orang yang ingin menjatuhkan dan berbuat jahat kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini nasihat yang luar biasa yang Petrus berikan kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Orang baik itu, saudara, sulit untuk dijatuhkan. Orang baik yang memuliakan nama Tuhan itu sulit untuk dilengserkan. Kalau misalnya di dalam perusahaan atau di kantor gitu ya, sangat sulit untuk dijatuhkan, sulit untuk dilengserkan. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan dia. Apabila hidup kita, saudara, kita berbuat baik di hadapan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, maka saudara yang terkasih, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan senantiasa bersama dengan kita, dan Tuhan senantiasa melindungi kita. Ini hal yang luar biasa, dan ini adalah prinsip, saudara. Semakin kita berbuat baik karena kita sudah dimerdekakan di hadapan Tuhan, maka semakin kita mengalami kekuatan atau cas yang daripada Tuhan. Saya senang sekali mendengar sebuah kutipan ya dari Bill Gates, saudara. Siapa yang tidak kenal seorang Bill Gates? Dia adalah salah satu orang terkaya di dunia, pendiri Microsoft. Tapi saudara yang terkasih, setiap tahun dia beramal, dia melakukan perbuatan baik yang mungkin menurut dunia, saya tidak tahu bagaimana imannya di hadapan Tuhan. Tetapi yang saya lihat, dia selalu memberikan sumbangan-sumbangan kepada perusahaan-perusahaan yang sosial, atau kepada bantuan-bantuan sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, saudara. Dan yang luar biasanya, uangnya tidak pernah habis. Semakin dia diuntungkan dan semakin dia sukses, semakin dia berhasil. Prinsip dunia juga menawarkan hal itu, apalagi dengan prinsip yang Tuhan berikan kepada kita. Semakin kita menjadi berkat bagi orang lain, semakin kita melakukan perbuatan baik dalam hidup kita karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, semakin kita akan mengalami kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah integritas yang harus kita miliki di dalam Tuhan. Yang berikutnya, saudara, yang kedua, dalam ayat yang ke-13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kepada kekuasaan yang tertinggi dan seterusnya. Saudara, dalam ayat yang ketiga ini, Petrus mengatakan, tunduklah karena Allah. Apapun yang engkau kerjakan, pelayanan apapun yang engkau lakukan, harus didasari oleh rasa tunduk, rasa hormat kepada Tuhan. Kalau engkau melakukan segalanya karena kekuatan sendiri, karena kebanggaan sendiri, saudara, maka apa yang engkau lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan itu ciri-ciri orang yang tidak memiliki integritas di hadapan Tuhan. Orang Kristen harus tunduk di hadapan Tuhan, apapun yang dia lakukan, sehebat apapun dia. Karena kalau kita melihat di dalam pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, saudara, pondasi kita, batu penjuru kita adalah Tuhan Yesus. Dasar dari segala sesuatu adalah Tuhan Yesus. Percuma, saudara, kita membangun rumah yang besar, yang bagus, dengan perabot-perabot yang berkualitas, dengan alat-alat yang berkualitas, tetapi kalau kita tidak memiliki pondasi yang kuat, akan sangat mudah untuk rubuh. Tetapi saudara yang terkasih, ketika kita mungkin memiliki karunia, kita memiliki talenta dalam melayani Tuhan, kita memiliki kemampuan atau skill dalam bekerja, sehingga apa yang kita lakukan itu berhasil, saudara, kita harus tunduk di bawah kuasa Tuhan.
Kalau semua itu karena kebanggaan kita sendiri, suatu saat kita pasti akan gagal. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, integritas yang kedua yang harus kita miliki, caranya adalah kita tunduk di hadapan Tuhan. Oh, saudara yang terkasih, luar biasa. Kalau kita tunduk di hadapan Tuhan, kalau kita rendah hati di hadapan Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kita tunduk di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu selalu menyertai kita, saudara. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Hanya karena kuasa Tuhanlah kita ada sampai saat ini. Ini hal yang prinsip, saudara. Ada sebuah kebiasaan saat ini, para pengusaha-pengusaha, pada orang-orang kaya di luar sana, mereka menerapkan hidup minimalis, cara hidup minimalis. Artinya mereka berusaha untuk hidup sederhana, saudara. Bukan karena mereka tidak punya uang, bukan karena mereka tidak punya harta. Sederhana ini bukan seperti mereka pakai yang asal-asalan saja, tidak. Tetapi prinsip hidup minimalis ini adalah bagaimana mereka menggunakan barang-barang atau harta atau apa yang mereka miliki seperlunya, sesuai dengan fungsi, bukan sesuai dengan gengsi. Mereka tidak penting dilihat orang kaya atau dilihat orang sukses. Yang paling penting adalah apa yang mereka miliki itu adalah sesuai dengan fungsinya, saudara. Itu gaya hidup minimalis. Dan saat ini, saudara, ada banyak orang-orang kaya yang menerapkan gaya hidup ini. Hal ini sangat positif. Kenapa? Coba kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Kekayaan karunia yang kita miliki, kekayaan talenta yang kita miliki, kita berikan hanya kepada Tuhan, bukan karena kebanggaan kita, bukan karena kita ingin mencari gengsi, bukan kita ingin mencari popularitas, bukan kita ingin mencari orang-orang yang melihat kita hebat, puji-pujian dari orang-orang lain, tetapi semata-mata karena rasa tunduk kita di hadapan Tuhan, karena rasa hormat kita di hadapan Tuhan, sehingga kita mengerjakan setiap pelayanan hanya satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita menerapkan hal ini dalam kehidupan kita, saudara yang terkasih, saya percaya pelayanan kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan bukan untuk diri sendiri, tetapi hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah integritas yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Cara hidup yang baik dan memuliakan Allah, rasa tunduk kita di hadapan Tuhan, ada sebuah integritas yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Dengan demikian, marilah kita hidup sebagai orang yang merdeka, yang memiliki ketulusan dalam mengikut dan melayani Tuhan, memiliki komitmen yang teguh dalam melayani Tuhan. Meskipun ada banyak tantangan yang mungkin berpotensi untuk menjauhkan kita daripada Tuhan, tetapi marilah kita memiliki prinsip tetap bertahan apapun itu. Seperti Daniel, 3 kali sehari dia tetap berdoa apapun keadaannya, walaupun dia harus dilemparkan di gua singa, karena komitmennya di hadapan Tuhan. Itulah sebuah integritas. Marilah kita tetap memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan dan ketulusan di hadapan Tuhan dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Sehingga saudara yang terkasih, 1 Petrus pasal 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang-orang merdeka,
dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Di akhir firman Tuhan ini, saya memberikan satu ilustrasi. Ada 4 orang siswa di sebuah sekolah, sebut saja SMA, begitu ya. Suatu kali saudara, mereka sepakat untuk bolos sekolah dan mereka tidak masuk sekolah. Keesokan harinya mereka dipanggil oleh gurunya dan mereka ditanya, "Kenapa kalian kemarin tidak masuk sekolah?" Terus keempat anak ini, karena mereka sudah sepakat satu sama lain, sudah janjian satu sama lain, mereka berkata, "Ya Pak Guru, kami minta maaf sekali Pak Guru. Kami sangat minta maaf. Karena kemarin ban mobil kami bocor Pak Guru. Jadi kami tidak bisa terlambat datang ke sekolah. Tapi karena sudah terlambat, makanya kami ya udah terlanjur terlambat, kita tidak usah masuk sajalah." Wah, pada waktu itu, "Oh begitu ya," kata Pak Guru. Ya. Mereka merasa berhasil saudara, karena sudah membohongi gurunya. Dan gurunya percaya dengan apa yang sudah disampaikan oleh keempat siswa ini. Pada waktu mereka sudah mau kembali, ternyata gurunya belum selesai. Gurunya memberikan masing-masing kepada mereka 1 lembar kertas dan 1 bolpen. Mereka diminta untuk duduk terpisah. Dan pada waktu mereka duduk terpisah, Pak gurunya cuma ingin bertanya, apakah mereka sungguh-sungguh jujur? Pada waktu gurunya berkata kepada mereka, "Coba tuliskan ban sebelah mana yang bocor." Saudara yang terkasih, anak-anak mereka bingung. Wah, ini ban mana yang bocor? Gitu ya. Ban belakang kah? Ban depan kah? Ban kiri kah? Atau ban kanan? Ada 4 ban saudara. Ada 4 ban. Dan mereka tidak bisa melihat satu sama lain. Mereka tidak bisa janji satu sama lain. Karena mungkin janjian mereka, sepakat mereka adalah hanya ban bocor. Dan pada akhirnya saudara yang terkasih ketahuan. Mereka berbohong. Gambaran ini yang saya mau berikan kepada kita di dalam mengikut Tuhan. Ada banyak hal yang membuat integritas kita hilang. Baik itu ketidakjujuran, baik itu ketidaktulusan, baik itu tidak adanya tanggung jawab, baik itu tidak adanya komitmen dalam mengikut Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin manusia kita bisa bohongi. Sesama kita bisa selubungi kejahatan dalam hati kita. Tetapi di hadapan Tuhan, kita tidak bisa menyembunyikan. 1 titik pun kita tidak bisa sembunyikan. Karena Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang ada dalam hati kita. Marilah kita memiliki integritas di hadapan Tuhan. Jadilah jemaat Tuhan yang berintegritas, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau telah mengajarkan kami melalui kebenaran firman Tuhan, yaitu nasihat Rasul Petrus kepada jemaat orang-orang Kristen yang ada di tengah-tengah perantauan, untuk tetap berintegritas di hadapan Tuhan, apapun keadaan, apapun situasinya. Tetap memiliki iman kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami sebagai jemaat Tuhan, ajar kami supaya kami tetap memiliki integritas di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dan memberkati jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kiranya lewat ibadah hari ini, melalui puji-pujian dan kebenaran firman Tuhan, iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Berkat dari Allah Anak yaitu Yesus Kristus. Dan berkat dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat silakan duduk kembali.